Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Susilawati dari kelas 3B. Di sini saya akan meroleplaykan bagaimana pengkajian spiritual pada pasien HIV/AIDS. Langsung saja dimulai dari prainteraksi. Yang pertama itu cek dulu catatan rekam medis kliennya dan nyawe. Setelah itu eksplorasi perasaan dari perawatnya. Saya siap untuk melakukan pengkajian pada nyawe ini. Selanjutnya, sebelum ke pasien, cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya ke pasien. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Susilawati yang hari ini bertugas dari jam 2 sampai jam 8 malam nanti ya, Bu. Sesuai dengan prosedur keselamatan yang ada di rumah sakit ini, bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Dan boleh saya cek? Boleh nih, silahkan. Nama saya Widi, lahirnya 13 Desember 1994. Baik ya, Bu, sudah sesuai. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya lemas, Sus. Badan saya susah digerakkan dan saya sedih sekali dengan keadaan saya yang sekarang. Baik Ibu, saya mengerti dengan kondisi Ibu. Memang tidak mudah untuk menjalani hidup dengan penyakit yang Ibu derita saat ini. Sekarang Ibu bisa lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar penyakit Ibu diringankan ya Bu. Iya, saya akan mencobanya, Sus. Baik Ibu, saya di sini bertujuan untuk melakukan pengkajian spiritual kepada Ibu. Prosedurnya nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dan Ibu bisa menjawabnya ya. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit Ibu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Baiklah, jika Ibu bersedia, sebelum dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Tidak ada, Sus. Baik Ibu, kita mulai ya. Ya, silakan, boleh, Sus. Baik Ibu, sebelumnya jika saya boleh tahu, apakah kepercayaan yang Ibu anut? Saya beragama Islam, Sus. Baik Ibu, menurut Ibu, apakah Ibu termasuk orang yang agamis? Iya, Sus. Saya rajin beribadah, sholat, tapi saya jarang mengaji, Sus. Tapi saya juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela, Sus. Saya selalu berkata jujur dan membantu orang lain. Baik Ibu, bagaimana Ibu memandang sakit Ibu saat ini? Saya merasa sakit, saya ini adalah cobaan dari Tuhan karena saya jarang mengaji. Tapi kenapa Tuhan memberikan cobaan yang berat begini kepada saya, menjadikan saya tidak berguna seperti ini, Sus? Tuhan sangat marah kepada saya kali ya, Sus. Ibu benar, ini merupakan cobaan dari Tuhan ya Bu ya, tapi bukan berarti Tuhan marah pada Ibu. Sekarang yang bisa Ibu lakukan adalah lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar penyakit Ibu diringankan, Bu. Iya, Sus. Baik Ibu, menurut Ibu, apakah keyakinan dan kepercayaan itu penting dalam kehidupan Ibu? Sangat penting, Sus, karena dengan percaya adanya Tuhan, hidup kita akan lebih tenang. Dan saya yakin Tuhan pasti akan membantu hambanya, walaupun saya tahu saya masih jauh darinya, Sus. Benar sekali Ibu. Selanjutnya, bagaimana keyakinan atau agama Ibu mempengaruhi keputusan Ibu terkait dengan pengobatan Ibu saat ini? Ini sangat mempengaruhi saya, Sus, karena dalam keyakinan saya bahwa segala penyakit itu adalah akan ada obatnya, Sus. Jadi saya terus berusaha untuk berobat, walau kadang saya merasa putus asa.
Baik Ibu, bagaimana keyakinan Ibu mempengaruhi perilaku Ibu terkait dengan kondisi sakit Ibu yang saat ini sedang dialami Ibu? Karena sakit ini, saya jadi tidak bisa sholat dan serba terbatas dalam melakukan aktivitas. Tapi saya yakin bahwa Tuhan pasti akan memberi kesembuhan buat saya dengan saya terus berdoa dalam sabar, Bu. Ibu, Baik Ibu, Ibu masih bisa melakukan sholat ya, walaupun Ibu merasa gerakan Ibu terbatas. Tapi Ibu masih bisa sholat, nanti saya atau perawat yang lain akan membantu Ibu sebelum Ibu sakit. Apakah Ibu merupakan bagian dari suatu komunitas keagamaan, misalnya ibu-ibu pengajian atau spiritual lainnya, Ibu? iya, saya tuh kadang ikut komunitas ibu-ibu gitu, walaupun saya jarang menghadirinya selama saya sakit itu. Saya tidak pernah lagi ke pengajian. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu menginginkan seseorang yang dapat membantu Ibu mengatasi masalah atau isu-isu terkait spiritual yang Ibu hadapi? Iya, Sus, saya ingin banget, Sus. Baik Ibu, saya akan mendatangkan pemuka agama ya atau Ustadz yang akan memberikan Ibu arahan dan semoga bisa membuat Ibu lebih tenang dan berdamai dengan kondisi Ibu saat ini. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju? Iya, Sus, saya setuju. Baiklah kalau begitu. Iya, Sus. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya merasa sedikit lega, Sus. Alhamdulillah jika seperti itu, sesuai dengan yang saya sarankan tadi mengenai mendatangkan Ustadz ke sini jika dijadwalkan mulai besok jam 9 pagi, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Karena saya ingin mendengarkan ceramah juga, atau baca Al-Quran gitu deh pokoknya. Dan saya ingin didoakan juga, Sus. Baik, jika Ibu bersedia, besok akan ada pemuka agama atau Ustadz yang ke sini ya, Bu. Iya, Sus. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Kalau begitu, saya pamit ke ruang perawat ya, Bu. Jika Ibu perlu bantuan, Ibu nanti bisa memijit bel yang ada di samping tempat tidur Ibu ya. Saya harap Ibu tetap sabar dan kuat, serta tetap berdoa agar senantiasa sama-sama Ibu. Kalau begitu, saya pamit ke ruang perawat ya Bu. Jika nanti Ibu perlu bantuan, Ibu bisa memijit bel yang ada di samping tempat Ibu ya. Saya harap Ibu tetap sabar dan kuat serta tetap berdoa agar senantiasa diringankan sakitnya oleh Allah. Selamat siang Ibu. Iya, siang, Sus. Terima kasih juga ya, Sus, sekali lagi. Iya Ibu, sama-sama. Setelah dari pasien, cuci tangan kembali. Setelah itu dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Dimulai dari nama, nomor rekam medis, hari dan tanggal dilakukannya tindakan, masalah keperawatannya apa, tindakan yang telah dilakukannya ditulis juga, yaitu mengkaji spiritual dari kliennya, serta respon dari
kliennya itu seperti apa, dari mulai subjektif, objektif, analisa, serta planningnya akan dilakukan. Terus tidak lupa juga tanda tangan dan nama perawatnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.